Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak nih buat kalian yang udah sempetin nonton video aku dengan semangat dan ceria. Hari ini aku mau ngebahas tentang sebuah film kartun nih. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau tanya nih, di antara kalian ada nggak sih yang masih suka nonton film kartun? Aku sendiri walaupun udah berkepala dua, aku masih suka banget nonton film dari berbagai genre. Salah satunya dengan genre film kartun. Karena menurut aku nonton film kartun itu bisa ngebangun mood dan ngebangun energi yang lebih positif aja gitu. Hari ini aku mau ngobrolin salah satu aspek emosional dari film Jumbo, yaitu ngebandingin karakter Jumbo dengan karakter Atta. Dari sudut pandang aku sendiri, Atta itu jauh lebih menyedihkan dibandingkan Jumbo. Apalagi kalau kita lihat dari latar keluarganya, pengalaman hidup yang dialami, sampai kondisi emosional yang udah nempel sama dia dari dia kecil. Slide pertama, aku mau ngebahas tentang latar belakang keluarga Atta. Hal pertama yang bikin Atta begitu menyedihkan menurut aku itu adalah latar keluarganya yang benar-benar kosong. Di film sendiri itu Atta itu cuma ditampilin tinggal sama abangnya aja gitu, dan Atta tumbuh di dalam keluarga yang gak ngasih dukungan emosional, gak ngasih kasih sayang, dan gak nyediain rasa aman yang seharusnya jadi kebutuhan dasar seorang anak. Dia tuh gak dapet perhatian, gak divalidasi, bahkan gak ngerasa punya tempat untuk pulang dengan nyaman. Buat banyak orang, rumah itu kan tempat buat ngerasa dicintai kan. Tapi buat Atta, rumah itu justru tempat dia merasa paling sendirian. Keadaan kayak gini nih bukan cuma nyakitin, tapi juga ngebentuk cara Atta ngelihat diri dia sendiri dan dunia. Dia jadi belajar kalau dia tuh harus hidup kuat sendirian, dan dia cuma bisa bergantung sama diri dia sendiri. Kasian banget kan? Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu kesepian yang disimpan. Nah, kesedihan terbesar Atta itu bukan yang heboh atau meledak-ledak gitu. Justru sebaliknya, kesedihannya itu diem. Dia simpen dan gak kelihatan gitu sama orang. Atta ini gak nunjukin kesedihannya secara langsung. Dia gak nangis, gak ngeluh, dan gak minta perhatian sama orang-orang. Malah dia bikin tembok tinggi supaya orang lain gak bisa lihat luka-lukanya. Tapi justru tembok itu bikin dia makin terjebak sama kesepian dan kesedihan yang dia alami gitu guys. Dan yang lebih bikin sedihnya lagi tuh, banyak orang salah paham nih sama si karakter Atta ini. Karena mereka pikir Atta itu keras, kasar, atau cuek. Padahal menurut aku Atta tuh cuma lagi berusaha ngelindungin diri dia sendiri dari rasa sakit yang lebih dalam. Kesepian Atta itu kesepian yang gak terlihat, dan itu justru bikin dia makin menyedihkan gitu. Selanjutnya, Atta itu ngerasa gak layak dicintai. Luka di masa kecil Atta itu bukan cuma bikin dia jadi keras, tapi juga bikin dia percaya kalau dirinya tuh gak layak buat dicintai. Sepanjang hidupnya, dia hampir gak pernah ngerasain kehangatan. Gak ada yang ngajarin dia gimana caranya nerima cinta atau bahkan mencintai diri dia sendiri. Makanya pas udah dewasa, dia tuh tumbuh dengan perasaan yang kosong. Atta tuh sering ngerasa ragu apakah ada orang yang benar-benar peduli sama diri dia, karena dia takut deket sama orang lain gitu. Dia takut ditolak, takut disakiti, dan takut kehilangan seseorang yang diam-diam sebenarnya dia butuhin. Perasaan gak layak dicintai ini yang bikin Atta tuh jadi karakter yang sangat tragis. Dia tuh kayak dia pengen dicintai, tapi dia nggak tahu nih gimana caranya nerima cinta itu. Selanjutnya itu luka batin yang sulit hilang. Nah, trauma Atta itu menurut aku bukan muncul dari satu kejadian besar. Traumanya itu kumpulan hal-hal kecil yang numpuk bertahun-tahun. Mulai dari kayak nggak pernah dipeluk, nggak pernah dipuji, nggak pernah didengerin,
nggak pernah ditemenin, dan nggak pernah ngerasa aman gitu loh, terutama di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarganya. Trauma yang model kayak gini tuh menurut aku jauh lebih susah sembuhnya karena dia udah jadi bagian dari kepribadian seseorang gitu. Atta tuh kayak ngebawa luka itu kemanapun dia pergi, bahkan tanpa dia sadari gitu loh. Sekarang juga karena banyak yang kayak gitu, itu sebabnya hubungan sosial Atta itu sering gagal. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia takut, bingung, dan nggak tahu harus mulainya tuh dari mana gitu. Selanjutnya itu kerapuhan Atta saat Atta tuh ketemu sama Jumbo. Salah satu momen paling ngena dalam film ini itu menurut aku pas Atta mulai buka diri ke Jumbo sih. Karena buat pertama kalinya kita lihat Atta kayak coba percaya sama seseorang gitu. Jumbo jadi kayak cahaya kecil yang ngeiringin bagian dalam dirinya yang selama ini tuh gelap. Tapi justru di sini tragedinya tuh muncul karena ya itu tadi, Atta tuh kayak nggak bisa nerima kebaikan, jadi dia bingung harus gimana dan kayak bingung harus ngerespon gimana. Dia takut ngerasa kehilangan, takut berharap terlalu besar, dan takut kecewa gitu dengan kebaikan dan cinta yang dikasih dari Jumbo. Nah, kerentanan ini tuh nunjukin kalau beban emosional Atta itu sebenarnya jauh lebih berat daripada Jumbo. Jumbo emang punya konflik sih, tapi dia masih punya stabilitas diri, dan dia juga masih punya keluarga yang ngedukung dia gitu. Sedangkan Atta, dia lagi berusaha berdiri dari luka yang gak pernah benar-benar sembuh. Jadi dia kayak benar-benar ya dengan diri dia sendiri tanpa dukungan dari keluarganya gitu. Selanjutnya tuh kenapa sih Atta lebih sedih daripada Jumbo? Kalau dibandingin, Jumbo tuh emang punya masalah, tapi konfliknya jelas dan bisa dipahami. Kayak tadi aku bilang, Jumbo juga masih punya pegangan emosional dan dukungan, walaupun emang mungkin gak sempurna ya. Sementara Atta tuh membawa luka yang gak kelihatan, luka yang gak nampak, tapi kayak ngaruh banget ke cara dia hidup, ngerasa, dan berpikir. Makanya kesedihan Atta itu jauh lebih dalam dan kompleks. Ya salah satunya tuh kayak dia terluka karena sesuatu yang gak pernah dia dapetin, yaitu kasih sayang tadi. Terus juga gimana cara dia bertahan tanpa dukungan dari siapapun. Dan dia juga tumbuh dengan kekosongan yang padahal tuh bukan pilihannya gitu. Kalau dia memilih kan pasti dia pengennya tuh keluarganya tuh utuh gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin Atta tuh jadi karakter yang menurut aku paling tragis sih di film ini, kayak lumayan deep gitu karakternya. Nah, di sini aku yang terakhir tuh mau ngebahas kayak hal apa sih yang sebenarnya paling dibutuhin sama manusia. Sebagai penutup tuh aku cuma mau negesin nih kalau Atta ini adalah contoh karakter yang terluka dalam diam. Dia bukan tipe tokoh yang nangis atau meratapi kesedihannya, tapi justru dia yang paling hancur di dalam gitu. Kesedihan Atta juga muncul bukan dari apa yang dia alami, tapi dari hal-hal penting yang gak pernah dia dapetin, yaitu kayak cinta, perhatian, dan rasa aman, terutama di keluarganya gitu. Dan karena luka itu dia bawa seumur hidupnya, perjalanan emosional Atta terasa jauh kayak lebih nyentuh gitu dibandingkan Jumbo. Menurutku ya guys, disclaimer nih. Nah, menurutku lagi Atta itu bukan cuma sedih karena hidupnya berat, tapi karena dari kecil dia gak pernah punya hal yang sebenarnya paling dibutuhin manusia, yaitu kasih sayang. Nah, sebelum aku akhiri, aku cuma mau bilang nih, kalau setiap orang di sekitar kita mungkin punya Attanya masing-masing. Orang yang kelihatan kuat, tapi sebenarnya nyimpen banyak luka. Semoga setelah ini kita bisa lebih jadi orang yang peka, lebih menghargai sesama, dan lebih lembut terhadap siapapun. Karena kita tuh nggak ngerti apa yang dia sedang alami gitu. So, tetap semangat teman-teman. Jadilah cahaya kecil seperti Jumbo untuk orang lain, karena kita nggak pernah tahu siapa yang diem-diem sedang berusaha bertahan. Segini aja dari aku tentang pendapat aku mengenai karakter Atta yang lebih sedih hidupnya dibandingkan Jumbo. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.